Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom, selamat sore. Ada sukacita sore hari ini. Saya minta maaf, saya bisa membuka masker. Saya mungkin tidak bisa memakai mic. Saya pastikan suara saya cukup besar untuk semua bisa mendengar. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarina Wiratraur, asal saya dari Maluku Tenggara. Saya adalah teman dari Bapak Pendeta Jiri dan Ibu Leni. Sudah cukup lama kami saling mengenal satu dengan yang lain karena saya sempat melayani di Pulau Sumba. Sore hari ini saya berterima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk melayani sore hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita sore hari ini rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam setiap orang-orang percaya. Ada banyak sekali perkara-perkara yang hari-hari ini membuat ada banyak orang percaya ada di dalam tekanan. Ada banyak orang percaya ada di dalam berbagai ketakutan, kecemasan, bahkan sampai kepada ada di dalam titik terendah di dalam hidup ini. Namun sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengambil satu tema untuk kita belajar bersama-sama sore hari ini. Mengalami mujizat Allah. Seberapa banyak kita yang ada dalam ruangan ini yang rindu mengalami mujizat Allah? Lambaikan tangannya. Tadi saya katakan bahwa ada begitu pertanyaan yang muncul, di mana hari-hari ini dengan situasi yang sedang terjadi membuat ada banyak orang yang bertanya-tanya, masih adakah mujizat? Masih sanggupkah Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, masih adakah mujizat? Masih sanggupkah Allah melakukan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan orang percaya? Setiap orang percaya harus mengalami yang namanya mujizat Allah. Setiap orang percaya harus mengalami yang namanya mujizat Allah di dalam kehidupannya. Namun bagaimana cara supaya kita bisa mengalami mujizat Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana cara supaya kita bisa melihat hari-hari hidup kita penuh dengan mujizat Allah? Sore hari ini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Kita akan baca sampai di ayatnya yang
10 saja. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, di sini kita melihat bahwa Yosua baru saja menggantikan kepemimpinan dari Musa. Yosua baru saja menggantikan kepemimpinan dari Nabi Musa, di mana Musa adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk membawa keluar umat Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh umat Israel bersama-sama dengan Musa. Ada begitu banyak hal yang dialami oleh umat Israel ketika Allah membawa mereka selama 40 tahun lamanya. Mereka harus berada di dalam padang gurun, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Waktu yang begitu panjang, waktu yang tidak pendek, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Di sini kita melihat dalam bagian ini dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa Yosua bangun pagi-pagi dan dia memerintahkan semua umat Israel untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu di mana mereka akan siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita melihat sungai Yordan, bukanlah sungai yang begitu besar. Sungai yang begitu kecil saja pada masa itu.
Tetapi ini satu tantangan yang besar yang Allah izinkan terjadi bagi umat Israel. Bagaimana mereka bisa mengalami mujizat Allah, pertolongan Allah di dalam hidup mereka. Dua cara untuk kita bisa mengalami mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat di ayat yang kelima. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tetapi cara supaya mereka bisa mengalami mujizat itu, mereka bisa melewati sungai Yordan itu, ternyata tidak semudah itu. Kalau kita lihat perintah yang dilakukan atau dilanjutkan oleh Yosua adalah perintah yang pernah Allah katakan kepada Musa. Di dalam Keluaran, nanti saya minta salah satu cewek bisa tolong baca Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Bisa satu adik cewek tolong baca. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu memutuskan diri, dan mereka pun mencuci pakaian. Ya, terima kasih. Kita lihat ternyata Musa sudah disuruh oleh Allah ketika Musa mau bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Allah mengatakan kepada Musa, suruhlah mereka untuk mereka dapat menguduskan diri. Mengapa perintah ini diteruskan kepada Yosua? Kepada bangsa yang sama, kepada umat yang sama, yaitu umat pilihan Allah, umat Israel. Mereka harus menguduskan diri mereka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama supaya kita bisa mengalami mujizat Allah di dalam hidup kita ialah hidup di dalam kekudusan. Ada amin? Hidup di dalam kekudusan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kekudusan dalam kata dasar kudus dalam bahasa Ibrani itu artinya dipisahkan. Sering kita dengar pujian yang selalu dipersembahkan, Kadus, Kadus, Kudus, Kudus. Ternyata pada masa itu, pada zaman Taurat, kekudusan Allah itu sangat dihormati. Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang kudus. Makanya Petrus berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ini bukan sesuatu yang sepele Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian. Apalagi sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya, apa yang harus kita kuduskan? Sore hari ini Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, pikiran kita harus kudus. Perkataan kita harus kudus.
perbuatan dan tingkah laku kita pun harus kudus. Semua keberadaan hidup kita harus memuliakan nama Raja di atas segala raja. Kekudusan adalah bagian yang terpenting dalam sebuah kekristenan. Ibrani juga berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ibrani mengatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang, karena tanpa kekudusan tidak ada satu pun yang dapat melihat Allah. Ada amin? Ini hal yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Saya melihat ada dua benda, dua tempat minum kita, dua gelas. Ada satu gelas yang plastik dan ada satu gelas yang kristal. Di dalam gelas kristal ini penuh dengan kotor. Sedangkan di dalam gelas yang plastik ini sangat bersih. Tentunya semua orang akan memilih memakai alat untuk minum. Pasti kita semua akan memilih gelas yang bersih. Tidak ada orang yang mau memilih gelas yang kotor. Semua orang pasti mau memilih gelas yang bersih. Walaupun itu kita melihat bahwa perbedaan yang cukup jauh, di mana ada gelas plastik dan gelas kristal. Tapi di dalam gelas kristal ini begitu banyak kotoran yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau berdiam di dalam hidup orang percaya yang tetap menjaga kekudusan hidupnya. Tadi saya katakan bahwa kudus itu artinya dipisahkan. Kudus berarti suci, saleh, tidak ada noda dan dosa di dalamnya. Semua itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan. Ada amin? Kita sudah dikuduskan di dalam darah anak domba Allah. Tapi selama kita ada di dunia ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak hal yang kadangkala membuat kita jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sampai-sampai ada banyak hal yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa kekudusan adalah bagian dari kehendak Allah yang harus. Ada kata harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik kita orang tua, baik kita orang yang punya pangkat, hamba Tuhan, profesor, semua kita yang telah memberikan hidup kita kepada Yesus. Firman Allah berkata, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seperti tadi apa yang saya beri contoh. Tuhan hanya mau berdiam di dalam hati yang kudus. Setiap hari Tuhan mau berdiam di dalam hati yang kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian akan bertanya-tanya, bagaimana saya sampai hari ini berusaha? Ada bagian-bagian dari sisi kehidupan saya yang harus saya ubah. Tapi sampai hari ini saya masih terus jatuh bangun. Itu wajar, kita masih ada di dalam dunia yang penuh dengan berbagai ujian, pencobaan dan tantangan hidup ini.
Tapi bagaimana cara supaya kita terus menjaga hidup kita untuk melakukan kehendak Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita? Sederhana saja caranya. Waktu kita berdoa, kita membangun hubungan secara pribadi dengan Allah. Waktu kita membaca firman Allah, mengawali hari-hari yang kita jalani, semua kita awali di dalam doa. Bahkan kita minta tuntunan Roh Kudus. Saya percaya tidak ada celah bagi kita untuk bisa melakukan dosa. Ada amin? Tidak ada celah bagi kita untuk bisa melakukan dosa. Karena apa? Setiap hari kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap hari roh kita dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga tidak ada sedikit pun cara setan menjatuhkan kita, cara setan melemahkan kita. Karena setiap saat, waktu bangun pagi, di waktu subuh, kita katakan, Tuhan, hari ini saya tidak mampu melangkah. Saya perlu Tuhan. Saya perlu Roh-Mu di dalam studi saya, di dalam perkuliahan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam rumah tangga saya perlu Tuhan. Supaya hidup saya dapat memuliakan nama Tuhan. Bagian yang kedua merupakan bagian yang terakhir. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Saya tidak melanjutkan lagi karena di bagian itu berbicara tentang musuh-musuh bangsa Israel yang dihalaukan. Supaya kita bisa mengalami mujizat Allah, supaya pertolongan Allah terus terjadi dalam hidup kita. Hari ini, besok, dan seterusnya. Hal yang kedua adalah memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ada amin? Tetap mempercayai Tuhan. Ada amin? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dalam perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Alkitab dalam bagian ini sungguh menjelaskan dengan jelas bahwa ada tabut perjanjian Allah yang melambangkan kehadiran Allah sedang bersama-sama dengan umat Israel. Tabut perjanjian Allah yang melambangkan kehadiran Allah ini sangat luar biasa. Tapi yang sangat menarik di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pada saat tabut perjanjian Allah itu sedang berada bersama-sama dengan umat Israel, Yosua mengatakan begini di ayatnya yang ke-9. Tadi saya sudah baca. Sekali lagi saya langsung saja di bagian B. Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sebenarnya bangsa Israel, umat Israel ini bisa komplain. Kenapa mereka bisa komplain? Sedikit-sedikit berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Sudah banyak perkara yang sudah Allah kerjakan atas umat Israel. Tapi saat itu Yosua mengatakan kepada umat Israel, datanglah. Bukan cuma sampai di situ. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ada satu kata penghubung di situ. Datanglah dan dengarkan firman Tuhan. Ternyata ini penting. Bukan cuma kita datang, tapi firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya di bagian pertama tadi, sebenarnya dengarkan firman Tuhan itu apa? Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat-sangat diberkati dan sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Allah itu benar-benar nyata di dalam perjalanan umat Israel. Tidak main-main. Tabut perjanjian Allah yang melambangkan kehadiran Allah itu benar-benar membawa kemenangan bagi mereka. Membawa mujizat yang luar biasa. Menyeberangi sungai Yordan ini kan satu tantangan yang besar. Kalau kita lihat di ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, itu menceritakan bagaimana meluapnya sungai Yordan dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Hari ini kita melihat situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Situasi yang saat ini terjadi bukan cuma di Indonesia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena di sini banyak sekali pemuda-pemudi. Situasi ini tidak akan pernah menjadi baik. Situasi ini akan menjadi sulit. Karena firman Allah yang mengatakannya. Situasi-situasi genting yang sedang dialami orang-orang percaya hari-hari ini membuat ada banyak orang percaya yang tawar akan Tuhan. Iman mereka mulai kerdil. Mulai malas untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena keadaan yang menuntut. Situasi yang membuat. Tapi hari ini kita bisa melihat. Waktu kita tetap mempercayai Tuhan sepenuh di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hari-hari yang kita jalani akan penuh dengan mujizat. Ada amin? Hari-hari yang kita jalani akan penuh dengan mujizat. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Kuasanya sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Jauh melebihi apa yang sedang kita bayangkan. Kalau totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan, kita tidak perlu ragu akan hari besok. Ada amin? Kita tidak perlu gentar menghadapi hari besok. Semua anak-anak muda yang ada di tempat ini, Tuhan selalu punya rencana yang indah atas hidupmu. Situasi boleh berubah. Semua hal bisa berubah di dalam dunia ini. Tapi percaya kita kepada Tuhan harus naik level. Ada amin? Percaya kita harus sepenuh, tidak setengah-setengah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya katakan percaya kita tidak setengah-setengah? Supaya pada waktu masalah datang, tantangan datang, situasi di sekeliling kita tidak bisa memberikan harapan. Ada kepastian di dalam Kristus. Ada jaminan yang pasti di dalam Kristus. Karena apa? Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ini yang harus kita pegang selama kita hidup di dunia ini. Tidak secara kebetulan kita semua ada di dunia ini. Amin. Mungkin di antara kita dengan situasi COVID ada
Ada beberapa dari keluarga kita atau sahabat, kenalan, teman kita yang mungkin sudah dipanggil Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Allah. Tapi hari ini pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kalau kita menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam hidup kita, kalau kita selalu menjadikan Tuhan nomor satu dari segalanya, ingat, bukan saja kita mengalami mujizat, tapi kita berjalan di dalam mujizat Allah. Itu yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, semua dalam rahasia Allah. Kita melihat situasi beberapa hari ini waktu saya dari Maluku datang ke Kupang, saya sedikit kaget. Karena saya sempat langsung sakit. Di daerah saya, Maluku Tenggara, beberapa waktu hujan tidak turun. Sangat panas. Tapi waktu saya ada di sini, saya kaget. Wow, hujannya luar biasa. Berkat hujannya sangat banyak, tapi disertai dengan angin yang sangat kencang. Sempat saya berbincang-bincang dengan keluarga yang saya tinggal, hati-hati jangan sampai seroja. Sebenarnya seroja itu bukan peristiwa, karena sempat saya berpikir bahwa seroja itu kan serangan roh jahat. Karena memang itu sempat ada cecetan dengan beberapa teman dan bilang, jangan takut seroja, karena seroja cuma serangan roh jahat. Saya berpikir iya juga ya, tapi kenapa waktu situasi kemarin di NTT itu kan sempat, itu memang viral juga kan kemarin waktu seroja di NTT. Situasi hari demi hari pasti berubah. Tadi saya katakan kepada kita semua bahwa saya kaget sekali. Wah, hujan yang cukup banyak, angin yang begitu kencang. Padahal di daerah saya itu sangat gersang, panas. Semua hal bisa terjadi. Semua hal bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan tidak ada satu perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Waktu Yesus hadir, mujizat pasti terjadi. Waktu Yesus hadir, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hanya bisa dilakukan di dalam Yesus. Bersyukur kita adalah orang-orang yang begitu memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan kita lengah melihat situasi ini. Jangan kita goyah melihat situasi ini. Karena situasi ini akan terus bertambah sukar, bertambah sulit. Itu pasti akan terjadi. Tapi orang-orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang bergantung sepenuh hidupnya kepada Tuhan akan melihat hari-hari hidupnya penuh dengan berkat Allah. Ada amin? Saya ingin bacakan di ayat terakhir dari pasal ini. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Betapa besar kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah. Tuhan punya kendali atas alam semesta. Dia memegang kendali atas hidup kita. Dia memegang kendali atas alam ini. Semua
ada di dalam kedaulatan Allah. Kalau semua itu ada di dalam kedaulatan Allah, kenapa kita takut? Saya ingin kita sama-sama baca satu ayat di dalam Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, merupakan ayat terakhir. Yosua pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Dengan cepat kita akan membacakannya. 2, 3. Mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ada amin? Allah yang kami sembah adalah Allah yang melampaui segala Allah. Allah yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah. Itulah Allah yang kita layani, itulah Allah yang kita percayai, itulah Allah yang menjadi kekuatan kita. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka mendengar bahwa Allah sudah melakukan perkara yang besar. Sebenarnya menyeberangi sungai Yordan ini itu jadi pengalaman, bukan yang pertama kali, tapi itu yang sudah kesekian kali. Karena sudah ada pengalaman di mana umat Israel melihat Allah melakukan perkara yang ajaib ketika mereka diserang oleh bangsa Mesir. Pasukan-pasukan berlari. Lihat apa yang dilakukan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah bisa membelah laut. Wow. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa perkasanya kuasa Allah yang hari ini juga telah diberikan kepada kita. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kedaulatan itu dapat dilakukan bukan saja 2000 tahun yang lalu, bukan saja pada zaman Israel, tapi hari ini Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang tidak berubah, kuasanya, kasihnya, firman-Nya itu juga di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, lewat dua bagian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini, saya tidak tahu mujizat apa yang sedang Bapak Ibu Saudara nantikan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang engkau hadapi. Sakit penyakit apa yang sedang dialami. Dan kita sedang menanti pertolongan Tuhan. Kita sedang menanti mujizat itu Allah kerjakan di dalam hidup kita. Tapi sore hari ini firman Allah mengingatkan setiap kita. Kita yang ada sore hari ini, bahkan kita semua yang sedang mengikuti live ini, saya tidak tahu masalah apa yang sedang kita alami. Tapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan setiap kita supaya kita bisa mengalami perkara-perkara ajaib dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kita, pribadi kita, masa depan kita, pekerjaan kita. Mari kita belajar untuk melihat dua bagian kebenaran firman Tuhan ini.
Ada bagian dari sisi kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini tanpa kita sadari kita melakukan itu di dalam hidup kita. Mungkin ada bagian dari sisi kehidupan kita yang harus kita perbaharui, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita ubah, supaya kita bisa mengalami berkat Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memberikan hidup kita sepenuh bagi Dia, dengan menjaga perkataan kita, dengan menjaga pikiran kita, hati kita, seluruh kehidupan kita, sehingga itu hanya memuliakan nama Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Allah. Waktu ada masalah, waktu ada godaan, waktu ada ujian, tantangan datang, kita sudah kuat karena firman Allah selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari masing-masing kita yang sore hari ini ada di hadapan Tuhan, sekali lagi ada banyak pergumulan yang hari-hari ini kita semua menghadapinya. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, saya punya masalah, Bapak Ibu Saudara punya masalah. Semua itu kita jalani karena itu bagian dari kehidupan kita. Tapi supaya kita bisa melihat hari-hari yang kita jalani, kita bisa mengalami perkara-perkara yang sungguh heran di dalam hidup kita. Kalau orang lain bisa Tuhan kerjakan itu bagi hidup mereka, saya percaya kita juga adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak para pemusik untuk maju ke depan.